Bab 269. Boleh, Mbak. Dengan senang hati. Memang apa yang bisa aku bantu? Tanya Raya antusias. Tolong bantu dekatkan Ma. Rai, dipanggil Raihan buat pulang. Katanya keburu maghrib. Ucapan Nuri langsung terpotong Ricky yang tiba-tiba muncul. Dekatkan apa Mbak? Tanya Raya tak enak kalau langsung pergi tanpa membantu dulu. Padahal sejak tadi, dia yang sudah menawarkan diri. Oh, gak apa-apa. Cuma mau minta dekatkan mangkuk, elak Nuri tersenyum canggung. Apalagi saat menyadari jika Ricky sedang menatapnya dengan lekat. Pulang Gi, kasihan suamimu nungguin. Besok-besok main lagi ke sini, lanjut Nuri. Padahal ia masih betah bercerita dengan Raya. Ia merasa memiliki teman baru untuk berbagi. Raya mengangguk pelan. Kalau gitu aku pulang ya, Mbak, Bang. Kapan-kapan kesini lagi, tutur Raya sambil berbalik dan berjalan menuju depan. Sejujurnya masih ada beban yang mengganjal dalam hatinya. Ia bertanya-tanya apa Raihan sudah berhasil memberitahu Ricky tentang penyakit Nuri. Kak. Raya menghampiri Raihan yang sedang berdiri di teras sambil tersenyum simpul. Ayo pulang, sayang. Sebentar lagi maghrib. Ajak Raihan sambil mengulurkan tangan. Raya mengangguk lalu meraih tangan Raihan. Berjalan bergandengan menuju pagar rumah itu di hari yang hampir petang. Di bawah payung langit yang mulai sedikit menghitam. Sesampainya di rumah, mereka langsung menuju kamar untuk mendirikan salat maghrib. Mengambil air wudhu bergantian kemudian salat dengan sangat khusus. Kini, setiap kali Raya mencium punggung tangan Raihan selepas salat, tak lagi secanggung kemarin-kemarin. Karena mulai terbiasa dan membiasakan diri. Meski setiap kali Raihan membalas mengecup keningnya, getar rasa itu masih kuat dengan hati yang tetap berbunga-bunga indah. Makan malam sekarang, Dek? Tanya Raihan. Terserah kakak, jawab Raya yang masih betah berada di atas sajadah tanpa melepas mukenanya. Raihan yang semula hampir berdiri, mengurungkan niatnya. Ia duduk lagi dan beringsut mendekati sang istri. Duduk persis di sampingnya. 119. Kenapa, sayang? Raihan merangkul pundak Raya dan membawa istrinya itu agar bersandar padanya. Kakak udah kasih tahu Bang Ricky tentang penyakit Mbak Nuri. Tanya Raya yang kepalanya bersandar di pundak sang suami. Raihan menghela napas panjang kemudian menggeleng pelan. Belum, Dek. Aku gak tega bilangnya. Aku pikir Mbak Nuri juga mau cerita dan terbuka padaku, tapi ternyata enggak. Dia gak bercerita tentang penyakitnya. Kenapa ya gak diceritakan saja sama Bang Ricky? Padahal dengan begitu, Bang Ricky pasti akan mengusahakan kesembuhannya. Mungkin dengan mencari dokter terbaik di kota ini atau bisa juga ke luar negeri. Kakek dan keluarga yang lain juga gak akan tinggal diam. Mereka kan menyayangi Bang Ricky dan Mbak Nuri seperti keluarga sendiri, timpal Raya panjang lebar. Entah, Dek, aku juga gak tahu. Sepertinya Mbak Nuri punya alasan tersendiri kenapa menyimpan rapat-rapat tentang rahasia sebesar itu sendirian. Adek mungkin bisa terus mencoba mendekati biar lebih akrab dan terbuka. Biar Mbak Nuri juga gak terpuruk sendirian, balas Raihan. Raihan teringat wajah berseri Ricky saat menceritakan waktu yang ditunggu hampir tiba. Senyumnya begitu merekah dengan tatapan penuh binar bahagia. Tak sia-sia penantianku berbulan-bulan lamanya menunggunya dengan kesabaran. Akhirnya kami akan mereguk indahnya pernikahan yang sesungguhnya. Ya Allah, tak sabar rasanya. Raihan yang semula ingin mengatakan penyakit Nuri pun menjadi urung. Tak tega rasanya menghanceverkan harapan indah Ricky. Tapi satu yang pasti, Raihan begitu takjub melihat besarnya cinta Ricky untuk Nuri.
Begitu takjub melihat kesabaran Ricky dalam menjalani hari-hari tanpa mendapatkan nafkah batin. Dulu, Raihan mengira hal tersebut biasa saja. Tapi ternyata setelah menikah dan tahu rasanya, ia baru berpikir berbeda. Ia berpikir jika apa yang dilakukan Ricky itu sungguh-sungguh luar biasa. Bukti cinta suci yang sesungguhnya. Padahal Raihan sendiri, seringkali tak tahan setiap kali berdekatan dengan istrinya itu. Naluri normal laki-lakinya selalu bergejolak hebat dan minta untuk disalurkan. Iya, Kak. Nanti aku coba dekati lagi. Semoga saja mau terbuka dan semoga saja belum terlambat, timpal Raya. Hatinya yang semula dipenuhi kecemasan mulai tenang, apalagi kini dia menemukan sandaran yang sangat tepat. Bahu lelaki yang selalu memperlakukan dirinya penuh kasih. Ayo makan dulu. Takutnya yang lain udah nungguin. Ajak Raihan sambil menoleh dan mengecup pucuk kelapa Raya yang masih terbungkus mukena. Raya mengangguk kemudian meraih tangan Raihan yang bersiap membantunya berdiri. Makasih, kata Raya. Sama-sama sayangku. Dengan gemas, Raihan mencubit hidung mancung sang istri. Kemudian menggandeng tangannya dan mengajaknya berjalan keluar kamar. Wah, ada pengantin baru ternyata, sapa Davin yang sudah ada di meja makan. Sontak yang lain pun menatap ke arah Raya dan Raihan yang baru memasuki ruang makan. Senyum mereka sama-sama terukir terutama Ayu. Ia sungguh bahagia melihat keberadaan adiknya itu. Umi. Raihan dan Raya langsung bergantian mencifem punggung tangan Umi Aminah. Sementara pada Pak 120. Damar sudah sedari tadi begitu sampai rumah. Setelahnya barulah duduk di kursi yang saling bersebelahan. Umi tahu dari kakek kalian tadi. Kirain gak akan pulang dulu ke sini. Tapi Umi sangat bahagia melihat kalian. Sehat-sehat kan? Tutur Umi Aminah perhatian. Alhamdulillah sehat, Umi. Ray pulang mau bawa buku-buku sama keperluan kuliah lain. Ada tugas kuliah juga yang tertinggal di sini, jawab Raihan. Oh, gitu. Umi Aminah tersenyum merekah. Sudah kuliah aja. Kenapa gak pada ambil libur dulu? Nikmati waktu kebersamaan dulu, tukas Davin. Gak apa-apa, Vin, di rumah seharian juga mau ngapain. Mending kuliah, apalagi ini istriku, takut banget ketinggalan mata pelajaran, jawab Raihan. Ya sudah. Anggap saja anak kuliahan yang sedang berpacaran, balas Davin sambil terkekeh pelan. Oh, iya, Kek. Tadi papa telepon, katanya besok mau ke sini. Kangen cucu, lanjut Davin sambil menatap Pak Damar. Syukurlah. Sudah cukup lama juga ayahmu itu gak datang, timpal Pak Damar. Davin mengangguk pelan. Mereka pun mulai mengisi piringnya masing-masing lalu menikmati makanan. Diiringi cerita-cerita ringan hingga makan malam pun berakhir. Seluruh anggota keluarga pun kembali pada aktivitasnya masing-masing. Ada yang langsung ke kamar, ada juga yang bersantai dulu di ruang keluarga sambil menikmati tontonan TV. Sayang, apa kamu sudah siap andai Ika besok mulai kuliah lagi? Ketemu lagi dengan dia setiap hari, tanya Raihan di keremangan malam yang sunyi sepi. Siap kok, Kak. Asal kakak selalu ada buatku. Gak ada lagi yang perlu aku khawatirkan, jawab Raya tanpa keraguan. Sepercaya itu adek sama aku. Semoga aku bisa selalu melindungi dan menjagamu dengan baik. Selalu membuatmu bahagia hingga tawa tak pernah pergi dari wajah cantikmu, timpal Raihan begitu romantis. Tangannya meraih tangan Raya lalu mengecupnya lembut. Hati Raya berbunga bukan main. Cinta yang sedang mekar di D4 dannya kian bemekaran indah. Benar-benar dibuat melayang dengan setiap perlakuannya.
Hingga ia merasa menjadi Laila yang dicintai hebat oleh Majnun. Setelah menikmati suasana malam sejenak di taman berduaan, di bawah langit malam yang begitu cerah dengan bulan yang hampir bulat penuh, Raihan dan Raya pun kembali memasuki kamar. Bersiap istirahat. Hanya saja, status keduanya yang sudah sah, membuat Raihan kesulitan menahan sesuatu yang bergejolak hebat dalam dirinya setiap kali berduaan dengan sang istri. Apalagi kini Raya hanya mengenakan baju pendek selutut dengan rambut tergerai indah. Aroma wangi-wangian yang dikenakan Raya sebelum tidur pun semakin membuat gejolak Raihan kian hebat. Hingga sulit sekali untuk dibendung. Padahal dia sudah bertekad untuk tak menyentuh dulu sang istri sebelum menyediakan kontrasepsi. Selesai menyisir rambutnya, Raya berjalan kikuk menuju tempat tidur di mana Raihan sudah menunggunya. La sempat menyelipkan rambutnya ke daun telinga sebelum akhirnya menaiki pembaringan. Kentara sekali rasa canggung itu kembali menyerang. Tarikan napas yang terlihat cepat pun semakin memperjelas jika Raya sangat 121. Tegang. Raihan beringsut mendekat. Mencium aroma wangi dari rambut hitam legam sang istri dengan perasaan membuncah. Kita belum sempat menyediakan kontrasepsi, sayang. Andai aku meminta hakku malam ini, apa kamu bersedia? Tanya Raihan meminta izin. Khawatir sang istri keberatan karena kemungkinan untuk menjadi band. Sangat besar. 122. Rasa canggung, grogi, tegang, sepasang insan yang belum lama terikat tali pernikahan memang tak akan serta-merta pergi begitu saja. Apalagi baru hitungan malam yang dilewatkan mereka. Yang sudah tahunan dan memiliki ikatan lama pun, tetap ada masa-masanya semua rasa itu kembali hadir. Normal dan wajar. Apalagi untuk seorang perempuan yang gengsinya lebih tinggi. Hingga tak mudah bagi mereka memperlihatkan secara terang-terangan perasaan mereka sendiri. Biasanya mereka bersembunyi di balik sikap jaim. Seperti halnya yang dirasakan Raya kini. Ketika sang suami meminta haknya secara terang-terangan, ia malu bukan main. Hingga wajahnya yang memanas langsung ditundukkan. Debaran di jantungnya juga kian lama kian bertambah. Kalau gak boleh gak apa-apa, sayang, aku gak akan memaksa. Aku hanya ingin melakukan hal apapun yang membuatmu merasa nyaman. Bukan dengan paksaan. Raihan yang belum melihat anggukan ataupun suara sang istri kembali berujar. Enggak kok, Kak. Raya buru-buru menyahut. Sekarang aku adalah istrimu. Aku wajib melakukan apapun yang kakak inginkan. Dan aku gak akan menolaknya apapun alasannya, lanjut Raya malu-malu. Beneran, Dek? Tapi kalau tiba-tiba jadi? Tanya Raihan memastikan. Itu artinya Allah percaya kalau kita sudah siap diberi amanah. Kalau enggak, itu artinya Allah memberi kita waktu untuk bisa pacaran lebih lama, jawab Raya dengan mengulum senyum. Masya Allah, bijak sekali jawabannya. Bikin makin gemas. Raihan kembali mencubit hidung mancung Raya lalu mengecupnya sekilas. Aroma pengantin baru yang sama-sama dilanda cinta begitu kentara terasa. Lampu kamar yang menulai padam dan berganti dengan lampu tidur yang remang-remang, semakin memperjelas jika ritual suami istri itu mulai dilakukan. Setiap dinding kamar dan segala benda yang ada di ruangan tersebut, menjadi saksi bahwa keduanya sama-sama terbuai dalam H4 serat yang menggelora. Lembutnya kain spray yang dicengkeram erat sekuat tenaga, menjadi tanda jika permainan mereka akan segera berakhir. Irama napas yang memburu dan degup jantung yang keras menjadi tanda jika H4 serat mereka sudah sama-sama tersalurkan. Lengkungan senyum yang terukir di wajah yang kelelahan, tercipta dari keduanya.
Bulir-bulir keringat masih sama-sama membanjiri sebagian badan mereka yang kini sama-sama tersembunyi di balik selimut tebal. Setelah sama-sama membersihkan diri, sepasang suami istri baru itu pun tidur dengan posisi saling berpelukan. Menjadikan tubuh satu sama lain sebagai selimut bernyawa yang akan memberi kehangatan sampai pagi menyapa. Hari ketiga menjadi pasangan suami, sudah membuat keduanya mulai membiasakan untuk mandi bersama selepas bangun tidur. Menikmati setiap momen yang dilalui dengan kebersamaan. Agar ikatan yang belum sempat melalui pacaran itu semakin kuat lagi chemistry-nya. 123. Setelah mendirikan salat subuh bersama dan setelah membantu mengeringkan rambut Raya yang basah sehabis keramas, Raihan bersiap untuk olahraga. Aku mau langsung ke dapur, Kak. Gak enak sama Umi kalau gak bantuin nyiapin sarapan, kata Raya. Iya, sayang. Aku juga mau olahraga ke depan, balas Raihan. Keduanya pun berpisah setelah keluar kamar menuju tempat tujuan masing-masing. Raihan ke halaman depan di mana suasana sekitar belum terlalu terang. Sementara Raya ke dapur menghampiri Umi Aminah dan Mbok Sumi yang sedang memasak untuk sarapan. Pagi, Umi, sapa Raya sambil tersenyum. Pagi-pagi sudah ke dapur saja, balas Umi Aminah dengan senyum ramah. Iya, Umi. Kak Raihan juga mau olahraga. Jadi Raya kesini saja. Siapa tahu bisa bantuin Umi, jawab Raya. Padahal gak apa-apa loh, istirahat aja di kamar. Apalagi nanti harus siap-siap buat kuliah, timpal Umi. Aminah. Gak apa-apa, Umi. Soalnya di kamar juga bingung mau ngapain, balas Raya. Ya sudah. Bantu potong wortel saja ya. Mau bikin sup ayam soalnya, pinta Umi Aminah. Siap, Umi. Raya menyahut antusias. Ila pun mulai memotong wortel tipis-tipis. Oh, iya, Umi. Kemarin sore pulang jam berapa? Lanjut Raya mencari bahan basa-basi. Ia diberitahu Raihan tentang jadwal sang ibu yang seringkali di luar rumah saat sore. Semenjak menjadi bagian dari keluarga Adiputra, Umi Aminah memang cukup banyak mengikuti kegiatan. Pengajian komplek, mengikuti seminar-seminar, mengikuti santunan anak yatim, ataupun mengikuti senam yoga dan lain sebagainya. Semua kegiatan positif itu diarahkan Pak Damar agar sang menantu tak merasa jenuh di rumah. Selain itu juga bisa memiliki banyak teman dan kenalan. Juga memperluas wawasan. Hampir maghrib. Datang-datang langsung dikasih tahu kakekmu kalau kalian datang. Umi mau samperin tapi kakekmu bilang lagi pada ke rumah Riki, jawab Umi Aminah antusias dengan mata berbinar. Terlihat ia senang sekali dengan keberadaan anak menantunya di rumah itu. Berkumpul bersama-sama. Iya, Umi. Kak Raihan ada perlu sama Bang Riki, jawab Raya apa adanya. Oh, iya. Nanti lagi, kalau mau pulang ke sini, bilang dulu sama Umi, ya. Biar Umi masakin makanan kesukaan Raihan. Atau Mbak Raya mau request dimasakin sesuatu juga boleh banget, pinta Umi Aminah. Malah ngerepotin jadinya, Umi. Raya menyahut tak enak. Gak ada orang tua yang merasa direpotkan anak-anaknya. Yang ada, semua orang tua sangat bahagia ketika menyiapkan kesukaan anak-anaknya. Apalagi dari dulu, Raihan suka sekali masakan Umi. Tapi mulai sekarang, sepertinya akan tergeser, karena dia akan lebih menyukai masakan istrinya. Umi Aminah terkekeh pelan. Meski ada yang sedikit rasa yang tak biasa di hatinya saat mengatakan itu, tapi dia selalu mencoba untuk tak pernah menanamkan rasa iri pada sang menantu. Perihal apapun. 124. Enggak, Umi. Umi gak akan pernah tergeser oleh siapapun. Umi tetap yang utama di hidup Kak Raihan, balas Raya.
Umi memang ibunya. Tapi setelah menikah, seorang laki-laki harus lebih mendahulukan istrinya dibanding siapapun, dan Umi gak merasa keberatan sedikitpun. Umi justru senang, andai anak lelaki Umi pandai membahagiakan istrinya, timpal Umi Aminah penuh senyum ketulusan. Bantu Raya agar bisa jadi istri dan menantu yang baik ya, Umi. Jangan pernah lelah ingatkan Raya, pinta Raya dengan tatapan haru. Insya Allah, sayang. Umi Aminah tersenyum lembut lalu memeluk sang menantu begitu hangat. Membuat Raya semakin dibuat haru dan bahagia karena dia memiliki 3 orang ibu. Pertama, ibu kandung yang selalu ia rindukan dengan semua doa-doa dulu yang terus mengiringinya. Yang kedua Bu Rati sebagai ibu tiri meski kini kasih sayangnya mulai tulus. Dan yang ketiga Umi Aminah sebagai mertua yang memperlakukan dirinya seperti anak kandung. Oh, iya. Mau bawa bekal buat ke kampus. Biar nanti siang gak perlu ke kantin, tawar Umi Aminah. Gak perlu, Umi. Gak apa-apa. Nanti saja di sana, jawab Raya. Baiklah. Tapi jaga kesehatan ya. Jangan makan sembarangan, timpal Umi Aminah. Raya mengangguk sambil tersenyum. Ia sungguh senang sekali dengan perhatian ibu mertuanya itu. Selesai membantu memasak di dapur, Raya sempatkan diri bermain dulu dengan Syafia sebelum siap-siap untuk berangkat ke kampus. Bayi yang usianya kian bertambah itu semakin cantik dan menggemaskan. Apalagi kini sudah bisa diajak bercanda dengan suara tawa yang begitu lucu. Ciluk. Bah. Raya menutup buka wajahnya sendiri mengajak keponakannya bermain. Syafia pun akan tertawa memperlihatkan mulutnya yang belum tumbuh gigi sama sekali. Buruan siap-siap, Rai, tar kesiangan. Tita ayu pada adiknya itu. Iya, Mbak, bentar. Habisnya Via lucu banget sih. Mana ketawanya renyah banget, timpal Raya sambil mencolek gemas pipi gembil keponakannya itu. Mau bikin. Kan udah punya suami, goda Ayu sambil terkekeh. Emang bikin bayi semudah itu, desis Raya pelan. Emang mudah. Tinggal ikhtiar tiap hari, jawab Ayu dengan tawa kian nyaring. Tahu ah. Mending aku siap-siap. Raya bergegas bangun dari duduknya. Dah anak cantik. Nanti kita main lagi ya, kalau Ate pulang ke sini. Raya sempatkan mencium dulu pipi cubi Syafia bolak-balik sebelum beranjak menuju kamar. Begitu masuk, ia melihat Raihan yang sedang mengenakan pakaian. Raya langsung tersenyum menghampiri. Maaf, kebablasan main sama Via. 125. Gak apa-apa, sayang. Aku juga masih siap-siap. Masih ada waktu, jawab Raihan. Raya mengangguk cepat. Ia pun segera pergi ke kamar mandi untuk kembali mengguyur badannya sebentar. Berada di dapur tadi membuat badannya merasa sedikit lengket. Setelah itu barulah siap-siap untuk berangkat kuliah. Nanti sepertinya gak pulang ke sini, barang-barang Raya masih ada di rumahnya, kata Raihan pada Pak Damar dan Umi Aminah saat pamit untuk berangkat kuliah. Gak apa-apa. Kemanapun kalian pulang, yang penting hati-hati. Sehat juga, timpal Umi Aminah. Benar itu. Nikmati saja kebersamaan kalian. Apalagi sebelumnya kan gak pacaran dulu. Gak perlu merasa gak enak kalau gak pulang ke sini, balas Pak Damar. Raihan mengangguk mengerti. Baiklah, kami berangkat kalau gitu. Raya dan Raihan pun mencium punggung tangan Umi Aminah dan Pak Damar bergantian. Lalu keduanya berjalan untuk menaiki mobil yang biasa dibawa Raihan. Perjalanan menuju kampus pagi ini tak terlalu lama. Selain karena jarak yang tak terlalu jauh, juga karena jalanan lumayan lengang. Sudah sampai, sayang. Kata Raihan seraya menghentikan laju mobilnya. Tunggu, jangan keluar dulu.
Biar aku bukain, lanjutnya sembari buru-buru keluar dan membukakan pintu untuk sang istri. Raya mengulung senyum malu-malu. Terima kasih, tuturnya sambil melangkah keluar dari mobil. Sama-sama, sayang. Raihan tersenyum simpul. Ayo. Ia menekuk lengannya agar tangan Raya bisa melingkar di sana. Malu sama yang lain, jawab Raya dengan bola mata memindai sekeliling. Di mana para mahasiswa sudah banyak yang berdatangan. Malu kenapa? Kita suami istri loh, balas Raihan. Raya tersenyum canggung. Baiklah. Lapun menggamit lengan Raihan dan keduanya berjalan bersama. Baru beberapa langkah, sebuah mobil tiba-tiba berhenti tepat di samping mereka. Lalu turunlah Pak Indra yang disusul putrinya. Nak Raihan, terima kasih banyak karena sudah mencabut tuntutan pada putri saya. Terima kasih juga karena gak jadi melaporkan apa yang terjadi pada rektor kampus, tutur Pak Indra. Sama-sama, Pak Indra. Hanya saja, tolong sering-sering ingatkan putri Anda untuk tak lagi mengganggu istri saya, jawab Raihan dengan tegas. Sengaja ia menekankan kata istri agar Ika tahu jika dirinya dan Raya sudah menikah. Ujung matanya melirik pada Ika yang matanya sedikit melebar saat mendengar hal itu. Baik, Nak Raihan. Saya jamin putri saya gak akan berani mengganggu kalian lagi. Dia akan fokus kuliah agar cepat-cepat lulus, timpal Pak Indra. Kalau gitu saya permisi. Mau langsung bekerja. Mari Nak Raihan, lanjut Pak Indra lalu bergegas menaiki mobilnya lagi. Ika yang masih berdiri di sana menunggu kepergian mobil ayahnya, tak menatap ataupun menyapa Raya ataupun Raihan. Setelah mobil Pak Indra melaju, Ika pun langsung melangkahkan kakinya tanpa mengatakan. 126. Apapun pada Raya dan Raihan, pergi tanpa kata ataupun suara. Minimal bilang makasih kek, desis Raya gemas. Gak apa-apa, sayang. Gak usah digubris. Yang penting dia gak akan ganggu kita lagi. Enak malah seperti ini, seolah gak kenal satu sama lain, balas Raihan. Iya. Raya tersenyum lebar. Keduanya kembali melanjutkan langkah menuju kelas. Sementara di belakang mereka, ada yang sedang memperlambat langkahnya agar tak sampai sejajar dengan sepasang suami istri di depan sana. Gio. Lelaki itu berkali-kali menarik napas panjang melihat kebersamaan wanita yang dicintainya bergandengan tangan mesra dengan lelaki lain meski lelaki itu adalah suaminya sendiri. Move on. Raya sudah bahagia. Lupakan dia. Sakit hati itu obatnya hati lagi. Tinggal kamu yang cari kebahagiaanmu sendiri. Gio menoleh, menatap Rara yang mengatakan hal barusan. Melupakan gak semudah itu. Yang pasti aku akan berusaha. Mungkin dengan fokus menggarap skripsi biar segera lulus dan wisuda. Setelah itu, mungkin aku akan pindah ke luar negeri. Bekerja dan menetap di sana, jawab Gio. Setelahnya ia langsung pergi tanpa berani menatap lagi ke arah Raya dan Raihan yang membuatnya hatinya semakin perih. Suasana kampus benar-benar tenang buat Raya dan Raihan kala tak ada gangguan. Baik itu dari Ika maupun Gio. Hingga keduanya bebas pergi kemanapun. Ke kantin, perpustakaan, ataupun ke masjid kampus. Saat jam pelajaran sudah habis, Raihan akan buru-buru keluar kelas untuk menghampiri Raya yang menunggu di luar kelasnya. Ia tak lagi berani menunggu di dalam setelah peristiwa tempo hari. Hai, sayang. Gimana pelajaran tadi? Gampang. Sapa Raihan dengan mata berbinar. Gampang kok, kan cuma nyimak doang. Belum ada tugas, jawab Raya sambil nyengir lebar. Istri pintar. Raihan mengusap pucuk kepala Raya gemas saat mereka mulai melangkah. Langsung ke supermarket.
Tanya Raihan seraya menoleh dengan senyum manisnya. Boleh. Raya menyahut singkat. Karena rumah Ayu yang jarang ditempati, hingga tak pernah ada bahan makanan di sana. Sambil bercerita ringan, Raya dan Raihan berjalan menuju parkiran. Tawa renyah sesekali keluar dari mulut mereka. Berdua. Tak menghiraukan sekeliling yang juga banyak mahasiswa lainnya. Saat mengeluarkan kunci mobil dari dalam tas, tiba-tiba kunci tersebut terjatuh. Begitu Raihan hampir membungkuk untuk mengambilnya, ternyata ada yang sudah lebih dulu mengambil kunci mobil tersebut. Ini, kata Gio sambil menyerahkan kunci tersebut pada Raihan. Terima kasih, balas Raihan. Sama-sama. Gio sempat melirik Raya sekilas sebelum akhirnya berbalik dan berjalan menuju motornya.